Nama saya Hermesdi, NIM di 0217027, bermaksud ingin mempresentasikan tugas akhir dari, bukan tugas akhir, tugas ujian tingkat semester dari mata kuliah metodologi penelitian, di mana dalam tugas tersebut mahasiswa dituntut untuk membuat video presentasi terkait dengan tema, judul, dan topik-topik terkait dalam karya tulis yang dicoba dirancang oleh mahasiswa tersebut. Dari tema yang saya angkat dalam tulisan ini itu sistem ujian berbasis web, dikerucutkan lagi dalam sebuah tema judul, yaitu perencanaan sistem ujian berbasis web di SMK Keperawatan Talenta Mamasa. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa tulisan ini dibuat. Pertama, karena sistem pendidikan di Indonesia itu mengubah ujian konvensional menjadi ujian komputerisasi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tahun yang lalu, bahkan hari ini juga di SMK di tahun 2017-2018 SMK dan SMA melaksanakan ujian berbasis komputer. Jadi yang tadinya ujian nasional sekarang dirubah menjadi ujian komputerisasi. Di tahun ini yang didapati bahwa bukan lagi hanya soal SMK dan SMA, tapi seluruh jenjang pendidikan baik SD, SMA, SMP itu menggunakan ujian berbasis web dalam rangka sebagai ujian akhir dari bagaimana peserta didik lulus dari sekolah tersebut. Latar belakang yang kedua, bahwa perkembangan teknologi di daerah itu berbeda dengan di kota, bahwa katakanlah peserta didik di daerah itu beda dengan di kota, karena kita tahu bersama di kota itu perkembangan teknologinya sangat besar, sehingga tanpa kemudian membangun sistem ujian membangun sistem dalam rangka mempersiapkan peserta didik pun, orang-orang peserta didik di kota akan mampu melaksanakan ini. Tetapi kalau kita bandingkan dengan peserta didik yang ada di daerah, mereka yang ketinggalan teknologi bisa saja awam soal ujian komputerisasi ini. Karena perlu juga dipahami bahwa perkembangan teknologi di daerah sangat jauh berbeda dengan perkembangan teknologi yang ada di kota, sehingga ini yang melatar belakangi saya dalam penulisan tugas ini. Kemudian latar belakang yang kedua ialah bahwa sistem ini dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi dalam bahasa pemrograman PHP itu bisa memuat sistem soal sistem soal ujian berbasis web. Kemudian latar belakang yang berikutnya ialah kiranya dapat dalam pengembangan sistem ini, penyelenggaraan ujian yang tadinya memakan banyak biaya, memakan banyak waktu, ini diharapkan dapat lebih baik, efektif, dan efisien. Jadi itu ya gambaran kecil yang latar belakangi mengapa tulisan ini dibuat. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama bahwa ujian berbasis komputer adalah kebijakan pemerintah yang dipandang memaksa peserta didik. Kenapa saya katakan memaksa? Bahwa ya lagi-lagi perkembangan teknologi di daerah berbeda jauh dengan perkembangan teknologi di daerah, sehingga dalam konteks pemahaman teknologi di daerah sangat jauh-jauh beda dengan pemahaman teknologi di kota. Maksud saya, bisa saja peserta didik di daerah ini awam, karena masih awam mereka ragu-ragu dalam pengerjaan soalnya. Tetapi
kalau di kota kan tidak ada sistem awam dan sebagainya. Di kota mereka sudah apa namanya, katakanlah 60% peserta didik ini baik dari tingkat SD, SMP, sampai SMA menguasai teknologi utamanya komputer, sehingga mungkin tidak terlalu gugup nantinya ketika mengerjakan soal seperti itu. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bahwa di SMK Talenta Mamasa dalam penyelenggaraan ujian tertulisnya, pihak sekolah ini atau guru tidak dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ujian. Misalkan saja bahwa dalam penyelenggaraan ujian tertulis hanya ada 2 atau 3 pengawas di dalam sana, sehingga tidak dapat memantau apakah kemudian siswa ini melaksanakan ujian dengan jujur, ataukah kemudian bisa saja dalam pelaksanaan ujian tersebut molor sampai 5 menit. Jadi itu yang menjadi rumusan masalah penulis dalam rangka mengangkat tulisan ini. Kemudian tujuannya diharapkan dapat membantu dan melatih mental peserta didik khususnya di daerah dalam menghadapi ujian berbasis komputer yang dilaksanakan oleh pemerintah, sebab bagaimanapun juga peserta didik harus dipersiapkan, utamanya di daerah. Peserta didik harus disiapkan mentalnya dalam melaksanakan ujian ini. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu kerja guru-guru dalam penyelenggaraan ujian yang efisien dan efektif. Kemudian diharapkan di samping itu penulis juga ingin menerapkan ilmu yang didapatkan selama belajar di Universitas Sulawesi Barat, program studi teknik informatika, walaupun jauh dari apa yang diharapkan. Jadi itu tujuan dari tulisan ini dibuat. Dalam rangka menulis tulisan ini lebih jauh, penulis mengangkat 2 literatur review dalam bentuk jurnal. Jadi di jurnal yang pertama dia hampir-hampir sama dengan apa yang penulis mau laksanakan ke depannya. Kemudian di jurnal yang kedua itu jauh berbeda. Jadi saya mengambil dua buah jurnal yang mewakili hampir-hampir sama dengan tulisan yang akan saya buat, dan yang mewakili apa yang tidak sama dengan tulisan yang saya akan buat. Jurnal yang pertama itu judulnya Pembuatan Aplikasi Sistem Ujian pada SMK Garuda Nusantara Bekasi. Ini ditulis oleh Ahmad Riyadi, Henny Hermaliani, dan Dwi Yuni Utami. Ini ditulis dari judul Jurnal Ilmiah Sinus, volumenya 17, nomor 1, ditulis pada tahun 2019. Masalah utamanya adalah pembuatan aplikasi sistem ujian online untuk membuat pelaksanaan dan pengelolaan data tes lebih mudah, baik bagi siswa maupun guru. Di dalamnya terdapat analisis, perancangan, dan implementasi aplikasi sistem ujian online menggunakan program PHP, bahasa dengan pengolahan database MySQL. Jadi masalahnya adalah hampir-hampir sama dengan penulis yang ditemui oleh penulis, bahwa dalam rangka pelaksanaan ujian diharapkan mampu pihak sekolah, siswa dan maupun guru mampu lebih mudah, lebih mengefisienkan waktu dan tenaga. Ini juga ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan database-nya dijalankan oleh pemrograman oleh aplikasi MySQL. Kemudian kontribusi penulis. Jadi penulis meneliti pelaksanaan ujian di SMK Garuda Nusantara Bekasi
menggunakan kertas. Jadi yang tadinya menggunakan kertas dan kemudian menilai bahwa kegiatan yang dilakukan ini mengakibatkan anggaran moneter yang tinggi dan tidak mengefisienkan waktu, sehingga mengambil langkah untuk membuat aplikasi sistem ujian online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan perangkat lunak khususnya waterfall dan teknik pengumpulan dengan melakukan observasi langsung tentang proses pelaksanaan ujian dan mewawancarai warga sekolah. Kemudian ikhtisar dari artikel ini bahwa pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan sangatlah penting. Hal ini agar mendorong pendidikan di Indonesia semakin maju, utamanya dalam menghadapi pesatnya teknologi informasi yang sudah mulai dirasakan pada saat ini. Pengembangan sistem ujian ini disusun menggunakan metode waterfall, yaitu analisis, penulis jurnal menganalisis kebutuhan sistem, kemudian mendesain perangkat lunak, kemudian membuat kode program perangkat lunak, kemudian menguji si perangkat lunak tersebut. Kemudian hasil penelitian yang penulis jurnal sampaikan itu dimuat dalam beberapa bagian, yaitu analisa kebutuhan software, desain, dan user interface. Jadi dalam analisa kebutuhan dijelaskan tentang spesifikasi kebutuhan yang terdiri dari halaman siswa, halaman guru, dan halaman admin. Kemudian dalam pembuatan diagram si peneliti memisahkan diagram antara halaman siswa, halaman guru, dan halaman admin. Kemudian dalam desainnya, desain dan user interface-nya memuat tentang implementasi rancangan tatap muka dan halaman guru, halaman admin, dan halaman siswa yang terakhir menggunakan sistem pengujian black box. Sehingga kesimpulan dan sarannya adalah pembuatan aplikasi ini dapat membantu menyelesaikan masalah bagi manajemen sekolah dalam melakukan peningkatan efektivitas belajar dan pengolahan nilai secara online dengan teknologi internet. Kemudian apa persamaan dari tulisan saya, yaitu terletak pada pembahasan dan metode yang akan digunakan, yaitu lebih jauh berbicara tentang sistem ujian berbasis web, dan metode yang digunakan yaitu metode waterfall tadi. Dalam kelanjutan penulisan ini, penulis juga ingin mencoba menggunakan metode waterfall itu. Kemudian perbedaannya hanya terletak pada tempat penelitian. Ketika si penulis jurnal meneliti di SMK Garuda Bekasi, maka saya meneliti di SMK Negeri Talenta Mamasa. Jadi saya lebih ke daerah seperti itu. Kemudian komentarnya, teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan sudah sepantasnya menjadi kebutuhan primer agar menunjang peserta didik yang konseptual dalam menghadapi pengembangan teknologi yang pesat. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Sistem Ujian Online Esai Kolektif Berbasis Gambar Studi Kasus Kampus PT KI Medan. Jadi yang tadinya sistem ujian berbasis web, ini ujiannya berbasis web, tapi dalam pengumpulan jawabannya itu menggunakan gambar. Ini ditulis oleh Abdul Aziz Rahmansyah dan Poltak Efekus Hatajulu, diterbitkan oleh Jurnal Media Informatika Budi Dharma tahun 2021. Masalah utama yang diangkat bahwa di masa pandemi ini kegiatan ujian online sering digunakan, sehingga membuat mahasiswa seolah-olah menggunakan sistem copy paste dari internet untuk menjawab soal, sehingga pengembangan sistem dengan model ujian berbasis gambar
mahasiswa diharapkan menggunakan sistem upload menggunakan gambar. Jadi yang tadinya copy paste dari internet, penulis jurnal ini diharapkan mengupload tugasnya menggunakan file gambar. Kemudian kontribusi si penulis ialah penulis ingin menghindari plagiasi atau duplikat dari sumber-sumber internet dalam menjawab soal, atau dengan kata lain dalam rangka pengerjaan soal, penulis mengajak mahasiswa, baik ia mahasiswa, untuk membuat usaha dalam menjawab soal. Jadi istilahnya tidak di copy paste langsung, tapi setidaknya ada usaha sedikit. Itu yang diinginkan oleh penulis ini. Kemudian metodologi penelitiannya ini dibagi menjadi dua, yaitu melengkapi data dan pengembangan sistem informasi. Ikhtisar artikelnya itu bahwa menjawab soal ujian dengan menduplikat jawaban dari internet dalam bentuk teks merupakan suatu hal yang digunakan tanpa usaha, sehingga penulis membangun sistem dengan metode menjawab soal dengan gambar dengan beberapa analisis pengumpulan data, yaitu observasi, kemudian studi literatur, wawancara, dan lain-lain. Jadi minimal penulis yang ingin mau laksanakan adalah setidak-tidaknya dalam menjawab soal itu ada usaha dalam menjawabnya. Jadi tidak langsung disalin dari internet dan langsung dikopikan masuk, tapi setidaknya ada usaha untuk menulis, kemudian memotretnya dalam bentuk gambar, lalu di-upload ke dalam jawaban itu. Kemudian hasil penelitiannya, jadi penulis ini menghasilkan penelitian sistem yang dimulai dari perencanaan UML, memuat tentang sistem dapat berjalan sesuai dengan desain usulan. Pada tahap awal, hasil analisa perencanaan sistem didokumentasikan menggunakan UML, kemudian menampilkan hasil rancangan proses penjadwalan ujian, proses penginputan soal, proses validasi soal ujian, tampilan ujian mahasiswa, dan memeriksa hasil ujian. Dilanjutkan dengan analisis metode ujian dengan menggunakan metode berbasis teks dan berbasis gambar. Dilanjutkan lagi dengan analisis pemrograman yang terdiri dari kompresi gambar dan melihat hasil ujian. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem ujian kolektif SI dapat dilaksanakan dengan baik di PTKI Medan. Ujian kolektif memberi kelebihan tersendiri dalam hal pengadministrasian, karena soal ujian dan jawaban akan terdata di database. Dalam membangun sistem ujian berbasis website, pastikan server dapat mendukung. Membuat ujian soal esai saat membuat ujian berbasis pilihan ganda, salah satu yang perlu diperhatikan adalah meminimalkan kecurangan, hindari penggunaan kolom jawaban diketik, gunakan fitur upload baik berupa gambar maupun PDF. Jadi itu sedikit kesimpulan dari si penulis. Kemudian persamaannya dari tulisan saya, yang pertama yaitu perancangan aplikasi ini kedua-duanya berbasis web. Perbedaannya terdapat pada pembahasan tempat penelitian dan hasil penelitian, yaitu penulis membahas dalam pembahasannya tadinya mengembangkan, kemudian tempat penelitiannya itu dilaksanakan di PTIK, kemudian hasil penelitiannya penulis jurnal ini lebih kepada mengusahakan gambar sebagai bentuk dari jawaban. Kemudian komentar dari saya bahwa menghindari duplikat dan plagiasi adalah hal yang wajib dalam dunia pendidikan, utamanya dalam konteks menjawab soal. Tetapi menggunakan file gambar dalam hal ini belum tentu menjawab sepenuhnya soal plagiasi, sebab
Bagaimanapun juga bahwa soal plagiasi itu tidak bisa dihindari. Bisa saja dalam pencarian sumber-sumber yang akan ditulis untuk kemudian diupload ke dalam sana, itu menggunakan juga sumber-sumber dari internet, sehingga solusi menggunakan file gambar ini mungkin baiknya lebih dibahasakan kepada bagaimana si mahasiswa menggunakan usaha dalam menjawab soal. Jadi kalau plagiasi dan duplikat mungkin tidak akan lebih cocok dengan apa yang disampaikan oleh si penulis. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf ketika dalam perkataan saya menjelaskan ini banyak yang salah. Sekian dan terima kasih. Kiranya video ini dapat menjadi nilai tambahan UTS mata kuliah metodologi penelitian program studi teknik informatika Universitas Sulawesi Barat. Sekian dan terima kasih.